Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih telah mengklik channel YouTubeku. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oh iya, jangan lupa juga ya, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rizkiani dari kelas KPI 3A dengan nomor NIM 11940200046. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saya di sini akan memaparkan materi dengan mata kuliah dakwah antar budaya dengan judul yang saya ambil yakni Ruang Lingkup Dakwah Antar Budaya dalam Kerangka Ilmu Dakwah. Apa sih dakwah antar budaya itu? Dakwah antar budaya adalah terapan dakwah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang yang berbeda. Artinya, dakwah di sini baik dakwah yang dilakukan secara lisan, tulisan, bahkan secara imajiner yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Klutzkon dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi kebudayaan ke dalam beberapa unsur, yakni ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, sistem bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup. Yang kelima, sistem teknologi. Yang keenam, sistem ekonomi atau mata pencaharian. Dan yang ketujuh, sistem religi. Nah, dari beberapa sistem tadi, maka akan lahirlah berbagai kebudayaan yang berbeda-beda yang memiliki latar belakang masing-masing sehingga lahirlah ragam kebudayaan yang begitu banyak. Ruang lingkup dakwah antar budaya sangatlah luas, yang pasti tidak terlepas dari hukum syara yang tidak bertentangan dengan adat. Kenapa? Karena setiap orang, setiap wilayah, dan lingkungan mempunyai kondisi sosial dan budayanya masing-masing. Kemudian, kajian dakwah antar budaya memiliki ruang lingkup kajian ilmu dakwah yang meliputi yang pertama, kita akan mengkaji bagaimana dasar-dasar tentang adanya interaksi atau hubungan timbal balik antara dai dan mad'u yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda atau yang mempunyai latar belakang budaya masing-masing. Sehingga kegiatan dakwah yang dilakukan oleh dai dan mad'u tetap berjalan dengan lancar walaupun antara dai dan mad'u mempunyai latar belakang budayanya masing-masing. Kedua, kita akan menelaah unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya yang berhubungan dengan unsur dai, materi, metode, media, mad'u, dan dimensi ruang dan waktu dalam keberlangsungan interaksi berbagai unsur dakwah. Contohnya, ketika kita berdakwah di daerah Jawa, tentunya kita tidak boleh menggunakan bahasa Sunda. Mengapa demikian? Karena ketika berada di daerah Jawa, kemungkinan tidak semua orang yang ada di sana bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan dengan bahasa Sunda, karena mungkin mereka budayanya atau bahasa yang digunakannya adalah bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, seorang dai harus bisa menelaah dan mempelajari supaya bisa disampaikan dengan baik terhadap mad'unya yang ada di daerah Jawa tersebut. Lebih spesifiknya, gunakanlah bahasa Indonesia yang kemungkinan bisa diterima dan bisa dipahami oleh mad'u yang ada di sana. Kemudian, contoh yang keduanya yaitu mengenai unsur materi dan metode yang disampaikan ketika seorang dai berdakwah di
hadapan orang tua dan di hadapan anak muda. Kemungkinan berbeda ya cara menyampaikannya. Nah, mengapa demikian? Karena ketika seorang dai berdakwah di hadapan orang tua, haruslah menyampaikan materi dan metode yang kemungkinan bisa diterima oleh orang tua. Dan ketika seorang dai berdakwah di hadapan anak muda, sampaikanlah materi yang menarik dan metode yang menarik ketika berdakwah di hadapan anak muda, karena anak muda lebih suka dengan materi dakwah yang menarik seperti itu. Ya, kita akan mengkaji tentang karakteristik manusia, baik posisinya sebagai dai maupun sebagai mad'u, melalui kerangka metodologi dalam antropologi. 4. Kita akan mengkaji tentang upaya-upaya dakwah yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, kita akan mengkaji problem yang ditimbulkan oleh pertukaran antar budaya dan upaya solusi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi jati diri budaya masing-masing. Nah, itulah tadi 5 ruang lingkup dakwah antar budaya yang memiliki kajian ilmu dakwah. Kegiatan dakwah di masyarakat dan di media massa selama ini relatif telah responsif. Setidaknya, para dai telah berupaya agar pesan-pesan keagamaan yang disampaikan bisa diterima secara baik, walaupun mempunyai latar belakang dan budayanya masing-masing. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.